warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu reaksi penetralan asam dan basa. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Reaksi penetralan asam basa adalah reaksi antara asam dengan basa menghasilkan garam ditambah air. Reaksi ini kadang-kadang disebut juga dengan reaksi penggaraman karena senyawa yang terbentuk itu disebut senyawa garam. Ada 3 macam reaksi penetralan. Yang pertama, reaksi langsung antara asam ditambah basa. Lalu yang kedua, reaksi oksida asam ditambah basa. Dan yang ketiga, reaksi oksida basa ditambah asam. Kita akan membahas satu persatu berikut contohnya. Kita bahas yang pertama adalah reaksi antara asam ditambah basa. Diingat lagi, pengertian asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H+. Contoh dari asam adalah HCl, asam klorida, HBr, asam bromida, HNO3, asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, H3PO4, asam fosfat, CH3COOH, asam asetat. Bentuk ini merupakan kekecualian dari asam yang lainnya karena nanti ion H-nya yang terlepas adalah yang terletak di belakang. Sedangkan asam-asam yang lain, ion H+-nya yang terlepas nanti ada di bagian depan. Kemudian pengertian basa adalah senyawa yang menghasilkan ion OH- disebut ion hidroksida. Contohnya basa adalah NaOH, natrium hidroksida, KOH, kalium hidroksida. Ini golongan logam golongan 1A, jadi tidak ada valensinya, tidak ada angka satunya. MgOH 2 kali, ini mulai golongan 2A, jadi OH-nya ada angka 2-nya. Magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, FeOH 2 kali, lalu FeOH 3 kali. Jika memiliki 2 bilox, maka harus dibaca bilangan oksidasinya. Ini besi 2 hidroksida, yang ini besi 3 hidroksida. Kita mulai membuat reaksi antara asam ditambah basa. Reaksi ini adalah disebut juga reaksi pertukaran pasangan. Di sini misalnya HCl, jika diuraikan maka akan menjadi H+ dengan Cl-. Kemudian NaOH itu akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Maka ini akan terjadi pertukaran pasangan. Na+ nanti bergabung dengan Cl-, lalu H+ bergabung dengan OH-. Gitu. Jadi hasilnya adalah biasanya yang kation atau yang bermuatan positif dituliskan terlebih dahulu menjadi NaCl, lalu ditambah H+ dengan OH- bergabung menjadi H2O. Ini semua bentuknya adalah larutan atau lambangnya adalah aki ya, tapi tidak dituliskan di sini. Jadi hasilnya adalah NaCl ditambah H2O. NaCl ini disebut garam. Jadi hasil dari reaksi asam tambah basa ini disebut garam dan diberi nama garam natrium klorida.
Kemudian hasil dari reaksi H plus dengan OH min itu selalu membentuk H2O. Selanjutnya, contoh yang kedua dari reaksi asam dengan basa. KOH, kalium hidroksida, ini basa. H2SO4, ini asam sulfat. KOH terurainya menjadi K plus. Lalu dengan OH min. Kemudian H2SO4, dilihat cara penguraiannya. H-nya ada 2, berarti 2H plus. H itu melepaskan 1 elektron, berubahnya menjadi H plus. Lalu ini H-nya ada 2, maka di depannya ada angka 2. 2H plus. Sedangkan SO4 2 minnya, SO4-nya berubah menjadi SO4 2 min. Kenapa 2 min? Karena dalam satu senyawa piloksnya harus 0. Jadi untuk menetralkan di sini muatannya plus 2, maka SO4-nya min 2. Kalau dijumlah menjadi 0 piloksnya. Kemudian tadi ini OH min sama 2H plus pasti bergabung menjadi H2O. Sekarang yang kita lihat adalah K bergabung dengan SO4. Perhatikan K plus nanti bergabungnya dengan SO4 2 min. Cara penggabungannya, letak biloksnya atau muatannya bertukar tempat. Kita tuliskan dulu K dengan SO4, maka muatan SO4 angka 2-nya diletakkan di belakang K, sedangkan ini plus 1, angka 1-nya ditulis di belakang SO4, tetapi angka 1 tidak dituliskan. Jadi hasilnya adalah K2SO4. Kita tuliskan di sini, maka ini hasilnya adalah K2SO4, lalu ditambah tadi OH min ditambah H plus, hasilnya adalah H2O. Kemudian dalam reaksi asam dan basa ini tetap harus diperhatikan koefisien reaksinya harus setara sebelah kiri dan kanan. Di sini K-nya 2, sebelah kiri K-nya baru 1, maka di depan KOH harus ditambah koefisien 2 supaya sama-sama K-nya menjadi 2. Selanjutnya ini H-nya 2 ditambah 2 4, di sini baru 2, maka ini ditambah 2H2O. Jadi reaksi yang betul dari KOH ditambah H2SO4 adalah K2SO4 ditambah 2H2O. Sedangkan namanya K2SO4 itu adalah garam kalium sulfat. Itu reaksi dan penamaan di nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3. Terdapat senyawa basa CaOH 2 kali, yaitu kalsium hidroksida. Lalu ada H3PO4, diingat namanya asam fosfat. CaOH 2 kali uraiannya menjadi Ca, itu diingat golongan 2A berarti Ca2+, kemudian OH-nya ini dibaca ada 2, lalu 2OH. OH itu selalu muatannya min 1. Jadi sedikit-sedikit dihafalkan cara penguraiannya. Ca2+ ditambah 2OH min. Kemudian yang H3PO4, H-nya ada 3, berarti 3H+, dan PO4-nya pasti bermuatan
3- atau min 3, karena untuk menetralkan ini muatannya adalah plus 3. Jadi PO4 nya harus min 3. Jika dijumlah, bilognya harus 0. Kemudian OH- dengan H+, tadi hasilnya pasti H2O. Sedangkan Ca itu dengan PO4 3-, kita tuliskan di sini caranya Ca2+ ditambah PO4 3-. Sama seperti nomor 2, maka muatannya akan bertukar tempat. Ini Ca kita tuliskan dulu dengan PO4. Muatan PO4 itu 3- dituliskan di dekat Ca. Muatan Ca 2+, angka 2-nya dituliskan di belakang PO4. Harus diberi kurung karena angka dengan angka 4 dan angka 2 supaya tidak berhimpitan. Nama garam yang dihasilkan ini disebutnya garam hasil dari reaksi asam ditambah basa. Namanya adalah garam. Ca itu kalsium, lalu PO4 itu fosfat. Kemudian kita tuliskan di sini Ca3PO4 2 kali ditambah H2O. H2O tadi hasil dari reaksi OH- ditambah 3H+. Selanjutnya harus disetarakan sebelah kiri dan kanan. Ca-nya di sebelah kanan ada 3, di sini baru ada 1, maka diberi koefisien 3. Kemudian ini kita lihat satu kesatuan PO4, jumlahnya ada 2, di sini PO4-nya baru 1, maka diberi koefisien 2. Selanjutnya kita periksa H. Di sini H-nya 2 kali 3 adalah 6 ditambah ini juga 2 dikali 3, 6. Jadi 6 ditambah 6, 12. Di sini baru 2. Maka diberi koefisien 6. Terakhir kita periksa O-nya. Atom O. Di sini O-nya 2 kali 3 adalah 6. Ditambah O-nya yang ini 4 kali 2, 8. 6 ditambah 8, 14. Di sini kita hitung yang sebelah kanan 8 ditambah O yang ini 1 kali 6 adalah 6. 8 ditambah 6 juga jumlahnya 14. Jadi inilah reaksi asam dan basa pada contoh yang ketiga. Kita lanjutkan membahas reaksi yang kedua, yaitu reaksi oksida asam ditambah basa. Oksida asam adalah senyawa yang dibentuk oleh unsur non-logam dengan gas oksigen. Kemudian, jika bereaksi dengan air, oksida asam akan membentuk senyawa asam. Contohnya di sini ada SO3. Sambil diingat cara penamaannya, SO3 adalah sulfur trioksida. Bereaksi dengan air menjadi H2SO4, yaitu asam sulfat. SO2 nanti berubahnya menjadi H2SO3, asam sulfit. SO2 adalah belerang dioksida. N2O5, dinitrogen pentaoksida. Bereaksi dengan air menjadi HNO3 atau asam nitrat. N2O3 cara penamaannya dinitrogen trioksida, berubahnya menjadi HNO2 atau asam nitrit. Jadi ini memang harus betul-betul dihafalkan nama oksida asam dan juga nama asamnya. P2O5 difosfor pentaoksida berubah menjadi asam fosfat.
H3PO4. P2O3, cara pemberian namanya diposfor trioksida menjadi H3PO3 yaitu asam fosfit. CO2 karbon dioksida bereaksi dengan air menjadi H2CO3 yaitu asam karbonat. B2O3 di boron trioksida menjadi H3BO3 yaitu asam borat. Kemudian Cl atau klor memiliki 4 macam bilangan oksidasi, akan membentuk 4 macam oksida asam. Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, dan Cl2O7. Kita beri nama, ini adalah diklor monooksida, diklor trioksida, diklor pentaoksida, dan diklor heptaoksida. Bereaksi dengan air akan membentuk 4 macam asam. Ini mudah diingat karena O-nya berurutan. Yang ini O-nya 1, HClO, lalu HClO2, HClO3, HClO4. Kita hafalkan namanya, ini adalah asam hipoklorit, yang ini asam klorit, lalu asam klorat, dan terakhir asam perklorat. Itulah beberapa contoh dari oksida asam dan kemudian perubahannya menjadi senyawa asam bila ditambah dengan air. Berikutnya adalah contoh reaksi oksida asam dengan basa. Ini adalah oksida asam yaitu belerang trioksida atau sulfur trioksida direaksikan dengan basa kalium hidroksida. SO3 ini harus kita ingat akan membentuk asamnya dulu, H2SO4, jika direaksikan dengan air. Baru kemudian diuraikan H2SO4 itu menjadi 2H+ dan SO4 2-. Kemudian KOH seperti biasa akan terurai menjadi K+ dengan OH-. Baru kemudian direaksikan H2SO4 dengan KOH. Seperti biasa, K kita tuliskan dengan SO4. SO4-nya muatannya 2-, muatannya dituliskan di belakang K. Sedangkan K muatannya +1 dituliskan di belakang SO4. Angka 1 tidak dituliskan. Jadi hasilnya reaksi ini adalah K2SO4 kemudian ditambah dengan H2O. Ya, jadi jika ada oksida asam harus diubah ke senyawa asamnya dulu, baru direaksikan dengan KOH. Didapat hasilnya ini garam, namanya kalium sulfat. Kemudian seperti biasa sebelah kiri dan kanan koefisiennya kita tambahkan untuk menyamakan jumlah atomnya. Di sini adalah K-nya 2, maka supaya sama K-nya ditambah, di depan KOH diberi koefisien reaksi 2. Jadi kita hitung K-nya sudah sama, sini H-nya 2 juga 2, S-nya 1, O-nya adalah 5. 4 ditambah 1, 5, yang ini 3 ditambah 2 juga 5. Jadi sudah setara reaksinya. Berikutnya contoh soal yang kedua, N2O5 ditambah CaOH 2 kali. N2O5 ini adalah oksida asam, namanya tadi dinitrogen pentaoksida. Ingat dulu, N2O5 akan membentuk asam yaitu HNO3. HNO3 nanti akan terurai menjadi H+ ditambah
NO3-. Kemudian CaOH 2 kali, nanti akan terurai menjadi Ca golongan 2 berarti 2 plus, kemudian OH-nya ada 2 berarti 2OH min. OH itu selalu muatannya -1. Kemudian baru bergabung Ca2 plus ini dengan NO3. Ca2 plus ditambah dengan NO3 min. Cara membentuk senyawanya kita tuliskan Ca dan NO3 dulu. Muatan Ca adalah 2, dituliskan di belakang NO3. Supaya tidak berhimpit angkanya berarti harus diberi kurung. Kemudian NO3 ini angkanya 1, -1, maka di belakang Ca ini tidak perlu diberi angka karena angka 1 tidak dituliskan. Jadi hasilnya senyawanya adalah CaNO3 2 kali. Jika diberi nama, maka ini adalah kalsium. NO3 itu adalah nitrat. Jadi reaksi dari N2O5 ditambah CaOH 2 kali akan menghasilkan CaNO3 2 kali, lalu pasti ada H plus dan OH min bereaksi menghasilkan H2O. Kemudian langkah terakhir adalah kita menyamakan sebelah kiri dan kanan. Coba dicek, ini N-nya 2, di sini N-nya juga 2. Ca-nya 1, ini 1. Yang pertama dicek adalah selain O dan H. Kemudian O-nya baru kita cek, di sini 5 ditambah 2 adalah 7. Di sini 6 ditambah 1 adalah 7. H-nya 2, sebelah kanan juga 2. Jadi reaksi ini sudah setara. Berikutnya adalah reaksi oksida basa dengan asam. Pengertian oksida basa adalah senyawa yang terbentuk dari unsur logam dengan gas oksigen. Kemudian jika bereaksi dengan air, maka oksida basa akan membentuk senyawa basa. Contoh oksida basa di sini adalah Na2O. Jadi unsur logam dengan oksigen. Pemberian namanya ini natrium oksida, ini kalium oksida, magnesium oksida. Akan membentuk basanya namanya natrium hidroksida. Lalu KOH yaitu kalium hidroksida, MgOH 2 kali adalah magnesium hidroksida. CaO kalsium oksida akan membentuk kalsium hidroksida. Besi 3 oksida, ini bilangan oksidasinya 3, akan membentuk FeOH 3 kali atau besi 3 hidroksida. Itulah contoh dari beberapa oksida basa. Kita lanjutkan membahas contoh reaksi oksida basa ditambah asam. Na2O adalah oksida basa, akan membentuk basanya yaitu NaOH. Nanti akan terurai menjadi Na plus ditambah OH-. Sedangkan H2SO3 nanti akan terurai menjadi H-nya ada 2, berarti 2H plus dengan SO3 2-. OH dengan 2H plus akan membentuk H2O. Kemudian Na plus dengan SO3- nanti akan bergabung menjadi Na-nya kita tuliskan dengan SO3. Muatan SO3 tuh 2-, angka 2-nya diletakkan.
di dekat Na, lalu muatan Na 1 berarti tidak perlu dituliskan di belakang SO3. Jadi hasilnya adalah Na2SO3, namanya adalah natrium sulfit. Jadi hasilnya dari reaksi ini adalah Na2SO3, lalu H plus dengan OH- adalah H2O, membentuk H2O. Kemudian disamakan koefisiennya, Na-nya sebelah kanan 2, sebelah kiri sudah 2 sama SO3-nya, ini satu kesatuan, SO3-nya ada 1, SO3 di sini juga 1, lalu ini H-nya 2 dan ini juga 2. Jadi sudah setara, tidak perlu menambahkan koefisien lagi. Kemudian reaksi yang kedua ada MgO, magnesium oksida ditambah HClO4 adalah asam perklorat. MgO akan membentuk basanya MgOH 2 kali. Terurainya akan menjadi Mg, nanti muatannya 2 plus karena golongan 2A, lalu OH-nya ada 2OH-. Sedangkan HClO4 itu akan terurai menjadi H plus dan ClO4-nya muatannya min. H plus dengan OH- akan membentuk H2O, kemudian Mg dengan ClO4 dituliskan di sini saja, Mg2 plus dengan ClO4-. Cara membentuk reaksinya, Mg dan ClO4 kita tuliskan dulu. Mg muatannya 2, angka 2-nya diletakkan di belakang ClO4 supaya tidak berhimpit, diberi kurung. Mg ClO4. Kemudian ini muatannya min 1, angka 1 tidak ditulis, maka namanya Mg ClO4 2 kali, namanya adalah magnesium perklorat. Jadi hasil reaksi dari MgO ditambah HClO4 itu adalah Mg dalam kurung ClO4 2 kali ditambah dengan H plus dan OH- menjadi H2O. Kita samakan, Mg-nya sama sudah sebelah kiri dan kanan 1, ClO4 ini ada 2, ClO4 berarti di depan sini diberi koefisien 2. Lalu H-nya sudah sama 2 dan O-nya ini 8 ditambah 1 9, yang ini juga 8 ditambah 1 9. Jadi sudah setara reaksi nomor 2. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang reaksi penetralan asam dan basa. Telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Kalian diminta membuat reaksi penetralan berikut dan memberi nama garam yang terbentuk. Nomor 1 dan 2 ini adalah asam ditambah basa. Nomor 3 dan 4 ini adalah oksida asam ditambah basa. Sedangkan nomor 5 dan 6 adalah oksida basa ditambah asam. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang reaksi penetralan asam dan basa telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.